Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvi Setianingsih dengan NPM 2301020009 dari Prodi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita menggunakan pivot table pada Excel untuk membuat laporan keuangan secara otomatis. Di sini saya sudah menyiapkan dua sheet, yaitu saldo awal dan lembar kerja jurnal umum. Di saldo awal, yaitu terdiri dari nomor akun, nama akun, debit, dan kredit pada PT Reina Elektro. Selanjutnya, yaitu pada lembar kerja jurnal umum yang berisikan tanggal, jenis transaksi, nomor akun, nama akun, deskripsi, debit, dan kredit. Nah, ini nama akun dan debit kreditnya masih kosong atau masih NA itu dikarenakan nanti kita akan menggunakan rumus yang akan biar nama akunnya itu muncul secara otomatis. Nah, caranya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan rumus VLOOKUP? Dikarenakan saldo awal di tabel ini yang akan membuat bahan acuan untuk rumus VLOOKUP, dikarenakan tabelnya itu berbentuk vertikal atau menurun. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya yaitu ketik sama dengan ketik VLOOKUP. Ini tinggal diklik 2 kali, akan muncul seperti ini. Buka kurung. Kita menggunakan nomor akun D4, sini ya, D4, titik koma. Kita beralih ke saldo awal yang tabel ini, yang buat bahan acuan kita blok sampai ke bawah. Nah, habis itu kita absolutkan. Kenapa kita absolutkan? Agar tidak kemana-mana ya. Jadi kita kunci dengan cara klik Fn F4. Nah, maka akan muncul dolar seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan Fn F4 atau F4 ataupun diketik secara manual ya teman-teman. Nah, sehabis itu kita titik koma, kodenya itu yaitu 2. Kenapa 2? Dikarenakan di tabel ini nama akunnya itu yang akan kita baca itu berada di nomor 2 kolomnya, maka kita ketik 2. Selain itu, maka 0. Jadi selain yang ada di tabel ini, maka hasilnya 0. Kalau tidak ada. Habis itu tutup kurung, habis itu enter. Nah, di sini akan muncul teman-teman. Nama akunnya akan muncul sesuai yang ada di tabel tadi, di saldo awal. Nah, debit kreditnya juga akan muncul teman-teman. Debit kreditnya akan muncul karena di saldo awal tadi, di sini menyesuaikan teman-teman. Jadi sudah terbaca semuanya. Sehabis itu kita klik tanda panah hitam, kita tarik ke bawah agar semuanya muncul teman-teman. Nah, jadi sudah sesuai teman-teman. Jadi kalian tidak susah untuk mengetik ulang karena di sini sudah bisa secara otomatis teman-teman. Begitu. Saya contohkan ketika nomor akunnya itu tidak ada di saldo awal yang tadi. Kalau tidak ada, itu nanti akan berakhir dengan NA teman-teman. Nah, coba kita tarik. Nah, maka hasilnya NA teman-teman. Dikarenakan kode ini itu tidak ada di saldo awal yang tadi. Begitu teman-teman. Oke, kita kembali.
Setelah kita selesai membuat lembar kerja jurnal umum seperti ini, maka kita akan membuat buku besar. Caranya, kita akan menggunakan pivot table, yaitu kita klik insert, klik pivot table. Nah, kita akan diarahkan langsung ini ke lembar jurnal umum, maka akan ke blok semua. Jika punya kalian tidak ke blok, maka kalian bisa di blok secara manual. Habis itu kita klik new worksheet, terus kita klik OK. Nah, ini kita pindahkan terlebih dahulu ke sebelah kanan, sampingnya jurnal umum, terus kita rename menjadi buku besar. Nah, di sheet buku besar ini kita akan membutuhkan di bagian filter, yaitu nomor akun. Kita juga akan memasukkan tanggal di bagian rows dan deskripsi. Kita juga akan memasukkan deskripsi di bagian rows. Nah, di bagian values ini kita kasih debit dan kredit. Nah, di sini karena di laptop saya sudah tulisannya sudah menjadi sum of debit dan sum of credit, maka kita tidak usah mengubah. Jika kalian punya kalian count of debit dan count of credit, maka kalian diubah dulu menjadi sum dengan cara klik tanda panah ini di bagian sum, di bagian value sum of debit. Nah, diklik, pilih value value rate setting. Nah, kalian pilih sum. Terus number format kita akan ganti ke rupiah. Pilih accounting. Sebentar teman-teman. Accounting. Nah, desimalnya kita ubah menjadi 0. Klik OK. Nah, maka akan muncul. Begitupun dengan kredit teman-teman. Sama saja caranya. Number format, accounting, desimalnya kita 0 kan. Klik OK. Klik OK lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Selanjutnya, kita akan merapikan tabel ini dengan cara klik kanan sebentar, klik kanan. Di mana teman-teman? Nah, subtotalnya kita centangnya dihilangin teman-teman. Setelah itu kita pilih ke pivot table option. Kita klik display. Kita centang bagian classic pivot table layout. Kita klik OK teman-teman. Nah, dikarenakan ini masih kurang rapi, kita klik kanan, totalnya centangnya kita hilangin. Nah, maka akan rapi seperti itu. Kita tarik seperti ini biar uh, terlihat lebih rapi lagi, teman-teman. Nah, ketika sudah rapi seperti ini, kita akan di sini akan menambahkan tabel satu lagi, teman-teman. Dengan cara klik Fields Item and Set, klik Calculated Field. Nah, di name ini kita ketikkan sum of saldo sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Nah, formulanya kita eh, klik debit, insert field, minus atau dikurangi dengan kredit,
insert feed lagi. Lalu kita klik add, terus klik OK. Nah, jadi sudah seperti ini teman-teman. Jika shift-nya sudah kosong, maka itu sudah benar. Terus di sini saya juga ingin menampilkan nama dari akun dengan sheet sendiri-sendiri ya teman-teman, yaitu dengan klik eh, analyze, terus kita klik pivot table, klik option, kemudian kita pilih show report filter page, nomor akun, klik OK. Nah, maka akan muncul nama akun dengan sendiri ya teman-teman, atau beda sheetnya. Begitu. Karena pembuatan buku besar ini sudah selesai teman-teman. Jadi ini buku besarnya sudah cukup begini saja. Lalu habis itu kita akan membuat neraca lajur. Kita membuat neraca lajur, kita akan memindahkan buku besar ini ke sampingnya jurnal umum, teman-teman. Kita geser, kita taruh ke bagian setelah jurnal umum. Nah, kita membuat neraca lajur dengan copy buku besar saja, teman-teman. Caranya klik kanan, move or copy, terus kita klik 1100 ini karena kita akan meletakkan neraca lajurnya di sebelum akun itu. Terus kita klik create a copy, kita klik OK. Nah, terus kita rename terlebih dahulu. Kita ketik neraca saldo. Nah, jadi yang dibutuhkan di neraca saldo yaitu kita filternya kosongkan dan bagian ini kita menggunakan nomor akun di rows, nomor akun, nama akun. Nah, begini teman-teman. Itu di sini kita ketikkan neraca saldo. Ini debit, kredit, sebelahnya lagi yaitu laba rugi, bawahnya juga debit, kredit, sebelahnya lagi juga ada neraca debit, kredit juga. Seperti ini teman-teman.
Dirapihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan neraca lajur yang sudah lebih rapi dari sebelumnya. Dan di sini tadi sudah kita bahas bahwa PT Reina Elektro mengalami kerugian sebesar 1.459.000 di bagian laba rugi ya, teman-teman. Nah, di sini eh, setelah kita selesai membuat neraca lajur, maka kita akan langsung saja melanjutkan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yaitu ada laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini kita akan mengurangkan dari revenue dikurangi expense atau pendapatan dikurangi bebannya. Di revenue sendiri yaitu ada sales, progress diskon, dan sales return. Kemudian sales sebesar 56.290.000, progress diskon sebesar 891.000, itu ditambah dan dikurangi dengan sales diskon sebesar 570.000 dan sales return sebesar 2.700.000. Maka ketemulah net sales yaitu sebesar 53.911.000. Nah, cost of goods sold atau HPP tadi sudah kita ketahui yaitu sebesar 38.900.000, maka ketemulah gross profit yaitu selisihnya sebesar 15.011.000 rupiah. Nah, expense-nya yaitu terdiri dari freight paid, wages and salaries, insurance expense, utility expense, water, telephone and electricity expense, other expense, rent expense, depreciation expense building, depreciation vehicles, dan depreciation expense equipment. Nah, beban-beban tersebut ditambahkan yaitu totalnya sebesar 16.470.000, maka terjadilah kerugian atau loss, selisih dari gross profit dikurangin total tadi expense yaitu sebesar 1.459.000 rupiah. Nah, itu kerugian yang dialami oleh PT Reina Elektro. Begitu, teman-teman. Kemudian, untuk laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Untuk laporan perubahan modal sendiri, kita menggunakan common stock, retained earning, loss, dan dividen. Nah, nantinya akan menghasilkan ending capital atau modal akhir dari perusahaan PT Reina Elektro. Untuk common stock-nya sendiri yaitu sebesar 100 juta rupiah, retained earning-nya sebesar 12.575.000 rupiah, maka totalnya sebesar 112.575.000 rupiah. Nah, kemudian kita akan kurangkan dengan kerugian sebesar 1.459.000 rupiah dan dividennya sebesar 1.250.000 rupiah. Total pengurangannya yaitu sebesar 2.709.000 rupiah, maka ending capitalnya yaitu selisih dari 112.575.000 rupiah dikurangi dengan 2.790.000 rupiah yaitu sebesar 109.866.000 rupiah. Begitu. Terus kemudian selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan atau balance sheet. Nah, di laporan posisi keuangan atau neraca, di sebelah kiri ada aset dan di sebelah kanan ada liabilities dan equity. Nah, untuk aset sendiri ada current asset dan fixed asset. Nah, untuk current assetnya itu
ada petty cash, cash, account receivable, not receivable, merchandise inventory, prepaid insurance, utility, value added tax in. Nah, itu dijumlahkan semua, yaitu ketemu dengan total current asset sebesar 73.918.500 rupiah. Untuk fixed assetnya sendiri yaitu ada terdiri dari land, building, accumulated depreciation building, vehicles, accumulated depreciation vehicles, equipment, dan accumulated depreciation equipment. Nah, ini dijumlahkan, ketemulah total fixed asset sebesar 98.650.000 rupiah. Nah, dari total current asset ditambahkan dengan total fixed asset, maka ketemu total aset sebesar 172.568.500 rupiah. Nah, untuk dari liabilitiesnya sendiri, yaitu ada short term liabilities, di situ ada tiga, yaitu account payable, not payable, dan sales payable. Dijumlahkan, ketemulah total short term liabilities sebesar 40.652.500 rupiah. Selanjutnya ada long term liabilities, ada value added tax out, dan debt bond. Nah, itu dijumlahkan juga sebesar 22 juta 50.000. Jadi, total liabilitiesnya itu sebesar 62.702.500 rupiah. Nah, equity-nya sendiri yaitu ada ending capital sebesar 109.866.000 rupiah. Maka total equity-nya masih sama sebesar 109.866.000 rupiah. Maka total liabilities dan equity-nya ditambahkan sebesar 172.568.000 rupiah. Nah, untuk total aset dan total liabilities dan equity itu sama ya teman-teman. Jadi di sini sudah terjadi balance, maka laporan ini sudah benar. Begitu. Kemudian yang terakhir yaitu ada laporan arus kas atau statement from cash statement, maaf, cash flow statement. Nah, eh, di laporan arus kas ini nantinya ada tiga kegiatan, yaitu yang pertama cash flow from operating activities, terus cash flow from investing activities, dan financial activities, di mana pada arus kas pendanaan itu terdiri dari net sales, free paid, baggage ancillaries, insurance expense, utility expense, water, telephone, and electricity expense, water expense, dan expense, depreciation expense building, depreciation vehicles, depreciation expense equipment. Nah, total untuk operating activities yaitu sebesar 31.481.000 rupiah. Untuk aktivitas pendanaan di mana eh, ada account receivable, eh, mohon maaf, untuk cash from investing activities atau dari aktivitas investasi itu terdiri account receivable, not receivable, utilities, merchandise inventory, prepaid insurance, value added tax in, land, building, accumulated depreciation building, vehicles, accumulated depreciation vehicles, equipment, accumulated depreciation equipment, account payable, not payable, sales payable, value added tax out, dan debt bond. Nah, total investing activities-nya itu sebesar 226.005.000 rupiah. Dan untuk yang terakhir yaitu financing activities, yaitu di mana ada common stock, retained earning, dividen, sebesar totalnya yaitu
113.825.000 rupiah. Terus eh, jadi pada PT Reina Elektro saldo awal kasnya yaitu sebesar 21.950.000 rupiah. Ternyata setelah kita hitung pada total operating activities, total investing activities, total financing activities, yaitu sebesar 371.311.000 rupiah. Itu adalah kas yang digunakan oleh PT Reina pada periode 2020. Kemudian kita bisa menentukan jadi penurunan kas pada PT Reina Elektro sebesar 349.361.000 rupiah. Dan ini dari cash awal dikurangi eh, penggunaan cash pada periode 2020. Mungkin begitu teman-teman. Jadi eh, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Eh, Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.